Tuhan. Shalom. Apa saudara diberkati Tuhan? Masih bertahan? Saya percaya kita terus bertahan karena Tuhan yang menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun begini kesulitannya, kita masih mampu berseri, mampu bersenyum. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang menolong kita. Amin. Saya tertarik dengan perkataan Tuhan kepada Kain. Dia berkata begini, Bapak Ibu. Tidakkah mukamu berseri kalau engkau berbuat baik? Kejadian 4 ayat 7. Tidakkah mukamu berseri kalau engkau berbuat baik? Amin. Ayo lihat dulu kiri dan kananmu. Apakah mukanya berseri atau sudah mutung? Kan begitu kan? Karena kalau engkau berbuat baik, katanya mukamu akan berseri. Ayo katakan dulu kepada kiri dan kanan. Waduh lai. Masih berseri kah? Waduh eda. Apakah sudah mutung eda? Nah itu perlu itu. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita sekarang ini sulit. Amin. Sulit. Jujur saja sulit. Saudara tahu barusan yang di Jawa yang meninggal kalau tidak ada beras. Nah, mungkin dapat bantuan tapi familinya yang ambil. Mati loh. Jadi kita ini masih diberkati Tuhan. Amin. Tidak perlu pun datang PKH. Masih kita hidup diberkati, masih cukup untuk kita makan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan baru bagi kita ya. Nanti kita perhatikan dengan serius supaya kita bawa pulang ini firman ke rumah kita dan kita mengerjakan sesuatu di rumah kita dan kita harus berhasil dan beruntung. Amin. Ayo saya ajak kita melihat firman ini. Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-6. Saya harapkan bagian multimedia tunjukkan ayatnya adik ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta saudara aktif ya, supaya betul-betul kita nanti membawa sesuatu ketika kita pulang ke rumah kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saya ajak kita membacanya bersama-sama dan kompak. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab berkata kepada kita bahwa janganlah engkau khawatir dengan apapun, tapi bawalah suamimu menjadi pendoa di rumahmu, agar doa dan permohonanmu diberkati Tuhan. Kenapa Pak Pendeta menambahi suami? Alkitab berkata pendoa dalam rumah bukan istri. Amin. Kalau mau didengar Tuhan doa permohonanmu atau ucapan syukurmu, Alkitab berkata walaupun dalam kenyataannya engkau melihat bahwa perempuan yang sering berdoa, menara doa, dua puasa, itu sering engkau lihat perempuan. Tapi Alkitab berkata, laki-lakilah pendoa syafaat di rumahnya. Amin. Hari ini tidak perlu kita bahas ini, tapi saya tunjukkan kepada saudara sebentar dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah kamu hai suami-suami, hidup bijaksanalah dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris oleh kasih karunia, yaitu kehidupan. Dikatakan perhatikan, supaya doamu tidak terhalang. Perhatikan, bukan perempuan pendoa di rumah. Jadi mau naik kasih aja bumu ikom marsitol tol mabawa martangyang dang burbu. Amin. Ini yang menjadi persoalannya. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata kepada kita bahwa tidak akan terjadi kekhawatiran apabila suami dan keluarganya, suami sebagai pemimpin doanya, berdoa, bermohon, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tidak akan khawatir dia, apapun yang dipegang tangannya akan berhasil. Amin. Manangah petahon neulan di tangan naik ikut kasih. Tapi teliti dulu bagaimana kaum bapak itu. Betulkah dia menjadi pemimpin doa yang mengarahkan keluarganya datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini kita melihat kesulitan demi kesulitan. Amin.
Tapi saudara harus tahu, kesulitan ini bukan yang pertama kali, amin. Sudah ratusan kali baca ini Alkitab. Sudah ratusan kali kesulitan, kelaparan, bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Tapi Alkitab ini menulis tidak pernah orang-orang benar meminta-minta makan. Malah dikatakan apa? Di musim kelaparan, Ishak digerar, semakin hari semakin kaya, semakin hari kian kaya, semakin kaya, kian kaya, semakin kaya. Perhatikan orang benar, di masa kelaparan ini akan semakin kaya. Bukan malah meminta-minta makan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jidang pogos jol mana porsea. Tapi persoalannya sekarang, bagaimana hidupmu? Apakah suami menjadi pemimpin doa yang mengarahkan hidup keluarganya untuk datang kepada Tuhan? Amin. Bapak Ibu saudara seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan, karena suami beserta keluarganya supaya berkenan menaikkan permohonan doa ucapan syukur, mereka harus sama-sama. Karena dikatakan kalau sudah lengkap suami sebagai pemimpin, makanya perbaiki rumahmu. Kalau hari-hari ini istri aja, ayo kita pimpin doa, aku yang memimpin doa, hati-hati kamu. Harusnya apa? Laki-laki inisiatif. Ayo mari kita berdoa. Lihat Islam, tidak sejajar loh Bapak Ibu. Perempuan itu di mana? Tidak pasti belang, tapi di sininya kan? Tidak sejajar loh. Apa istilah-istilah itu? Tauhidnya apa namanya yang lurus itu gila? Tidak sejajar, harus di sininya. Waktu itu doa gini bikinnya. Yang dilihat pertama apa? Istrinya. Berarti apa? Tidak mungkin diberkati rumahmu kalau perempuan yang selalu nyosor untuk berdoa. Amin. Perhatikan dikatakan di sini kepada kita Bapak Ibu, ketika aturan itu sudah tepat. Saya ajak saudara membacanya dulu ya. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Kita lihat di sini dikatakan bagaimana ketika fungsi mereka sudah dikembalikan kepada sebenarnya. Fungsi keimaman itu sudah difungsikan, apa yang terjadi? Ayo kita lihat firman-Nya. Matius pasal 7 ayat 7, 1 2 3. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Makanya saya bilang gak ada orang miskin orang Kristen. Persoalannya sekarang perbaiki iman. Yang setuju katakan amin. Makanya dikatakan tadi kan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Panpun. Amin. Yesus selalu menopang hidupku. Jadi kalau benar keimamanmu di rumah, senyumnya kau sekarang, amin. Karena apa? Engkau dapat loh. Kalau kau minta dapat. Makanya perbaiki rumahmu, perbaiki rumah tanggamu, perbaiki imanmu. Bukan persoalan sekarang virus corona dan lain-lain. Sudah banyak masalah sebelum ini. Sudah ingat Ishak digerar? Seluruh orang Mesir kelaparan, termasuk Palestina. Tidak tahu mau kemana Bapak Ibu. Tapi apa kata Tuhan? Hai Ishak, tetaplah di tempat. Menabur dah di tengah-tengah kesukaran. Alkitab berkata dia menabur seperti orang gila. Marhuado manuanon di masa-masa kesukaran. Tapi Alkitab berkata ketika dia menabur, Alkitab berkata apa? Dia menuai 100 kali lipat. Semakin hari kian kaya, semakin hari kian kaya, tambah kaya, semakin kaya dan kian kaya. Orang makan pun sudah susah, tapi kalau Ishak semakin hari semakin kaya. Amin. Bapak Ibu saudara seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan di situ. Karena setiap orang yang meminta, mereka akan menerima, dan setiap orang yang mencari, mereka akan mendapat. Setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan baginya. Jadi bukan persoalan corona yang kita hadapi ini, persoalan akhlak dan iman. Amin. Karena persoalan ini sudah lama ini. Dari dulu pun kelaparan, dijajah, dibunuh, dianiaya, banyak masalah.
Tapi perhatikanlah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak pernah meminta-minta makan. Alkitab berkata dalam Mazmur 37 dikatakan apa? Aku menyaksikan, kata Daud, mulai dari masa kecilku sampai masa tuaku, tidak pernah aku lihat orang-orang benar meminta-minta makan. Malah sebaliknya, memberi pinjaman. Anak cucunya memberi pinjaman kepada orang lain. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi bukan pinjaman bunga, amin. Pinjaman tidak berbunga, amin. Kalau pinjaman berbunga sama aja. Anak cucunya akan meminjamkan, menolong orang lain. Amin. Kenapa? Karena ketika dia meminta diberi. Bisa tidak meminjamkan kalau ketika keluarganya meminta tidak diberi. Tapi saya percaya, jangan khawatir. Kalau benar imanmu, ketika engkau meminta, engkau diberi. Masih perlukah engkau khawatir? Siapa yang masih khawatir? Angkat tangan. Siapa yang tidak khawatir lagi? Angkat tangan. Akhirnya dia dong. Yang masih khawatir berapa orang? Sebenarnya Alkitab, saudara, gamblang mengatakan, yang perlu kita kerjakan bukan kekhawatirannya, amin. Perbaiki imanmu, karena semua sudah ada. Ketika engkau benar, keluargamu, suamimu yang utama, benar di rumahmu, benar pekerjaannya, benar dia berdoa, kudus rumah tangga, setia, tidak perlu engkau bahas apa-apa, kerjalah seperti biasa. Karena apa? Banyak cara Tuhan membuka, amin. Membuka jalan untuk hidup. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, amin. Ayo kita naikkan pujian sekali lagi. Ku kan berdiri di tengah badan tarikan panpu, karena Yesus selalu menopang berkata, masihkah engkau khawatir? Kalau engkau masih khawatir, apa kata Tuhan? Ayo berlogika. Ayo mainkan pikiranmu dan mainkan logikamu. Tuhan mengatakan itu. Kalau kau masih khawatir, mainkan logikamu dulu. Ayo kita lihat firman-Nya. Tuhan mengajak kita berlogika supaya enggak khawatir lagi. Karena kalau kau tangkap ini logika, engkau tidak takut. Ayo saya ajak saudara dulu membaca firman Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Sampai ayat yang ke-30. Kita baca dulu ini. Tuhan mengajak kita berlogika. Matius pasal 6, 25 sampai 30. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu oleh karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput yang di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Perhatikan, ini Tuhan membuat logika supaya manusia sadar bahwa Tuhan juga menyadari apa yang menjadi kebutuhan. Amin. Perhatikan dikatakan di situ. Dia lengkap, masalah hidup, masalah pakaian, masalah tubuh, Tuhan lengkap menghitung semuanya dengan baik.
Dan kita diajak berpikir, membuat sebuah perbandingan. Ini lebih penting dari ini. Dan ini lebih penting dari ini. Apapun kebutuhan ini akan kupenuhi, kata Tuhan. Saya bacakan kepada saudara, dikatakan, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Perhatikan, dibuatnya perbandingan. Kan perlu do hosami daripada si pangan. Mula mangulu hosami, berarti ikoleno kudu mangan. Sedangkan hosamu pengau permudu, apalagi masalah mangan. Dibuat perbandingan ini supaya kita tidak takut. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Maksudnya, ngahu jaga daging mie. Masa baju mudah kulean? Ini persoalannya. Lalu dikatakan, hidupmu saja sudah kupelihara, apalagi makananmu. Tubuhmu sudah kujaga, apalagi pakaianmu. Perhatikan, dia mencontohkan juga supaya kau nggak khawatir. Sekali lagi, lihat burung. Apa kata Tuhan tentang burung? Pandanglah burung, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul, namun diberi oleh Bapamu yang di sorga. Bayangkan ini, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul. Kamu masih tabungan di bank. Walaupun nggak tabungan di bank, tabungan di pura-pura, ya kan? Tapi burung yang tidak ada kepastian itu pun dipelihara. Dikatakan, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul, namun diberi oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih penting daripada burung itu? Mana lebih mahal kamu daripada burung kira-kira? Siapa di sini lebih mahal pikirannya burung daripada hidupnya? Angkat tangan. Saya percaya hidupmu lebih berharga daripada burung. Sedangkan burung yang 2 pipit itu berapa lah harganya itu? Burung pipit, burung gereja itu paling-paling mungkin kalau laku 12.500 satu kan? Kali 2 berapa? 25.000. Itu pun dipeliharanya supaya hidup. Apalagi kamu, hai orang yang tidak kurang percaya. Amin. Ini masalahnya. Siapa lagi yang khawatir? Angkat tangannya dulu. Yang khawatir, yang hitir-hitir, angkat tangannya. Mana tahu nggak ngerti arti khawatir, hitir-hitir sekarang ini. Bapa di surga mengatakan itu. Selanjutnya Tuhan berkata, lengkap. Sekarang tadi mengenai burung, sekarang mengenai pakaian katanya. Perhatikan itu, Matius 6:28-30 kata, mengenai pakaian, perhatikan burung, bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa kerja, tanpa memintal. Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jadi rumput seperti itu pun didandani, begitu indah. Dan hari ini ada, hari besok dibuang ke api. Tidakkah Allah lebih penting mendandani kamu daripada rumput itu? Bunga bakung cantik kali itu kan. Kalau kita lihat bunga bakung cantik kali loh. Hidup dia, mekar. Perhatikanlah kalau ada tumbuh bunga bakung kan. Saya rindu ada dulu bunga bakung, kulihat-lihat gitu kan. Cantik kali. Padahal Alkitab berkata, kemegahan Salomo, pakaian kemegahan Salomo secantik itu pun tidak mengimbangi bunga bakung. Padahal bunga bakung ini hari ini ada, besok dibuang. Untuk bunga bakung pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi hidup. Artinya hal sepele itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi hidup. Oleh karena itu, perbaikilah imanmu. Amin. Tidak ada masalah. Memang iblis membidik manusia supaya manusia menjadi hancur. Tapi tidak ada masalah. Selama imanmu engkau perbaiki, engkau tidak perlu khawatir. Amin. Perbaiki, sungguh-sungguh engkau beribadah. Jangan lagi engkau merdatu. Amin. Perbaiki baik-baik hidup. Sungguh-sungguh kau menopang pelayanan. Urus gereja kita. Lihat semua apa yang perlu. Dukung dengan tenagamu. Cukup kurasa. Kerjakan pekerjaan. Tanganmu itu akan mermiak-miak. Apapun yang dipegang tanganmu itu akan mermiak-miak. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tanyakan pujian ini. Ku kan berdiri badai tan yang kau berikan pan pun Yesus selalu
Sekali lagi katakan, ku kan bertahan, ku kan berdiri di perkara, amin, dengan tan yang kan hidup lalu menopang hidupku. Alkitab berkata kepada kita, tadi berbicara masalah keimaman keluarga sudah dipulihkan dan sudah kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Alkitab berkata kepada kita, kita akan melihat, dikatakan di situ apa? Bagian daripada permohonan dan ucapan syukur. Kita harus melihat itu, bagian daripada permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu firman Tuhan. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama bagian daripada permohonan. Ketika rumah tangga sudah dipulihkan, kita akan melihat bentuk atau bagian daripada permohonan. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Perhatikan bagian daripada permohonan ini. Kalau dikatakan dalam bahasa kita, dikatakan begini Bapak Ibu. Saya pinjam bahasa kita sebentar supaya lebih dalhop kita dengar. Dia berkata begini, ai haposan halat di naumotik, haposan maibana di nagodang, yang gugeduk ibana di nautik, geduk maibana di nagodang. Amin. Perhatikan, mengenai apa dia katakan di haposan? Dikatakan, ala somolo haposan hamu mengarduti mamon na geduki. Isi matok pasato tuamu artamu na natutui. Uang. Kalau engkau tidak dapat dipercaya masalah uang, menempatkan uangmu dengan benar, engkau tidak akan pernah dipercayai oleh Tuhan. Amin. Perhatikan ini dikatakan. Alemol haposat dohalat inamotik, haposan maibana inagodang. Perhatikan. Kesetiaan dalam hal kecil itu apa? Mamon, hepeng. Jadi ketika rumah tanggamu diperbaiki, sistem keuanganmu juga harus benar. Amin. Harus benar. Jadi bagian daripada ucapan syukur itu bentuk uang, bentuk mamon. Bukan cuma haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya. Bentuk daripada permohonan itu haposat doamu di naumotik, haposan mamu di nagodang. Dipercaya engkau dalam perkara kecil. Alkitab menulis dengan jelas, kita buka bersama-sama bahwa perkara kecil itu apa? Uang. Lihat ini, dia mamon. Amin. Jadi bukan masalah karena butuh duit pendeta makanya katakan persepuluhan, bukan. Masalah nomotik dikatakan itu apa? Mamon. Itu bentuk permohonan. Yang situ juga katakan amin. Tanakan lu pujian di hadapan Tuhan. Ku kan berdiri pada berikan pampunan Yesus selalu menopang hidupku. Jadi kalau keluarga mau berhasil, tanam prinsip. Tanam apa? Prinsip. Prinsip apa? Prinsip mendahulukan Tuhan. Makanya perhatikanlah orang-orang Kristen sampai masa-masa tuanya, masa uzurnya. Perhatikanlah banyak contoh-contoh. Semakin tua, semakin susah. Karena apa?
Dan siapa di mana di nautik, dia nggak dapat dipercaya malah hal perkara mau. Tanam prinsip apa? Mendahulukan. 2 kali Alkitab berkata bahwa setiap manusia menaikkan permohonan, dia harus mengambil keputusan prinsip mendahulukan. Saudara ingat Matius 6 ayat 33? Perjuluma luluhamu harjoni debata. Amin. Elia janda di Sarpat ketika dia hampir mati, apa kata Tuhan? Perjuluma bait tuau asa tuh. Kalau engkau mau diberkati dikatakan, prinsip pertama yang kau lakukan apa? Prinsip mendahulukan Tuhan. Jadi yang mulai hari ini kau bertobat. Jangan lagi, fokus dong, susah dong. Gimana terbenau menangah. Tolong mau udah bersyukur sebulan mana mungkin lah boy wah ini. Suruh menangah. Kalau engkau tidak mendahulukan Tuhan. Ini bukan persoalan uang. Hati-hati kalian, amin. Karena saya sebagai pendeta, tujuanku bukan mencari uang. Tapi Alkitab saya harus ajarkan. Dan bisa saya buktikan kepada seluruh pengerja, saya tidak cinta uang. Dan tidak pernah saya berneko-neko tentang uang. Unang ngasih pandangan muna, ngasih beku benih menyamping namun. Enggak ada itu. Amin. Tapi Alkitab berkata, iku kaposa doh di nautik. Engkau harus dapat dipercaya dalam hal mamon. Karena ada uang Tuhan dalam dirimu, amin. Saya percaya engkau mampu bertahan sesulit apapun ini. Karena apa? Sudah lama persoalan seperti ini, amin. Zaman dulu masih ingat Israel di padang gurun, dicipta ular tedung jongjong di padang gurun, asal rojol mah dipagut. Bagaimana pula itu? Orang benar tertolong kok. Bukan cuma hari ini persoalan ini masih kecil. Belum jongjong kau lihat ular kobra di simpang ampak kan? Ini baru virus, itu pun udah semua. Paling yang tua-tua dimakannya kan. Yang muda-muda sehat-sehat, yang ganteng-ganteng martimus-timus kan. Belum mampan. Kalau kobra itu, jangan lihat. Mau tua jenggotan, mau berkumis, tidak berkumis. Ini fakta sejarah. Bukan main-main. 130.000 orang dimakan, dipagut ular apa? Tedung. Baca sejarah dengan baik. Belum apa-apa ini. Tapi kalau Tuhan sudah murka, jongjong ular kobra. Oleh karena itu perhatikan imanmu. Amin. Bukan memperhatikan si iman. Ada di pasar si iman namanya. Bukan itu. Imanmu maksudnya bukan si iman. Amin. Alau maju hidup pada itu. Kuku bereng maju si iman. Ini mulau tu simpang. Si iman tukang TPI. Dangi maksud tu. Imammu ya. Amin. Ayo tanyakan punya sekali lagi. Ku kan berdiri pada amin. Bukan amin. Yesus melalui menopang. Yang kedua, prinsip tidak sepele. Saudara tahu apa sepelenya? Mereka menganggap didikan Tuhan itu enteng, sepele. Nakti ko si persepuluhan ni. Nama narik-narik deh padita. Nah dong do maksud ni yang makait deh. Satu, itu sepele. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 5 kata pendeta, terkutuklah orang yang manusia. Daktik ko si yang harap Tuhan ni. Ini sepele. Roma 10 ayat 11, barang siapa mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan hidupnya. Daktik ko si olah kata-kata ni. Malu-malu ni padita ini. Ini prinsip sepele. Amin. Saya melihat ini. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Dangadongi, nang butuli. Itu prinsip sepele. Saya mengatakan ini waktu penampian. Kalau engkau tidak setia, engkau tidak akan mampu bertahan. Sekaya apa? Perbaiki imanmu. Amin. Bukan sekadar marminggu, perbaiki satu persatu. Haposat dohori nautik. Karena gini, sering kita menangis ketika kita terjepit, amin. Tolong mau Tuhan, tolong mau Tuhan. Ngiri beda mau, tolong mau Tuhan. Bagaimana Tuhan menolongmu? Asuna siapa saku di nauti?
kasih marah Tuhan, Tuhan. Kau pikir Tuhan tidak bisa membedakan mana air mata buaya dan air. Kita berkata engkau panjang umur, engkau mesra suami istri, diberkati kalian, tidak terganggu kesehatan. Kalau sudah waktunya mati ya mati, tidak terganggu. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah engkau melayani Tuhan, amin. Yang selama ini yang belum pernah menara doa lah, amin. Jangan nanti kegiatan-kegiatan di luar itu penuhkanlah ke gereja, amin. Nggak ada kerjamu di luar daripada nonton TV, main game. Ya, menara doa kamu sekali-sekali. Entah dua puasa di sini kan. Malu kamu dengan pengerja kita, ajak istri sendiri. Minta waktu kepada koordinator doa. Ibu koordinator doa, waktuku mampu hari Rabu jam 5 sore. Kami mau menara doa dengan istri. Sisihkan dulu waktunya ya buat jamaah. Kamu berjanji dengan istri. Kau datang di sini bermenara doa, ambil gitar. Haleluya, haleluya. Naikkan mama. Saya mau bersuara kau mak sedikit. Yesus. Tuhan melihat itu. Jangan pals suaramu mak, angkat sedikit. Haleluya, haleluya. Jangan cuma main game. Amin. Main game, nonton TV, markombur. Amin. Bawa istri menara doa. Biarpun suara gitarmu pas-pas, lari-lari ke kiri, lari ke kanan. Haleluya. Bantu mak, aku gak hafal lagunya. Haleluya. Dibantu lo. Haleluya. Kok beda lagu kita? Mama pals, aku juga pals katanya. Mainkan terus. Yang penting Tuhan melihat hati kan itu. Haleluya. Ini indah. Piti. Hola piti terus. Seandainya kita jadi Tuhan, kira-kira gimana itu kira-kira? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, oh haleluya, amin. Saya cinta Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan baru bagi hidup kami, agar kami tidak khawatir Tuhan menjalani hari-hari kami, karena kami tahu Engkau penolong yang sanggup memberkati setiap jalan hidup kami, dan apapun yang dikerjakan tangan kami senantiasa pasti berhasil. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan.